Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 10 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini para buana sampailah ke tempat di mana yang sudah kasih alamatnya sama si Broko Kroni. Buana juga di sini dia menelepon anak buahnya. Lalu terlihat anak buahnya juga dia langsung mengangkat telepon dari para buana dan dia juga langsung ngomong kepada para buana. Saya sudah siap dari tadi, Bu, kata anak buah para buana. Lalu di sini juga para buana juga langsung turun dari mobilnya sambil dia juga membawa koper yang berisi uang 1 M itu. Lalu di sisi lain si Broko Kroni, si Biangkirok, dia melihatin dari kejauhan dari mobil taksi itu Mama Para, dia sudah turun dari mobilnya. Dia akan menaruh koper itu di atas bangku. Saya harus siap-siap, kata si Broko Kroni. Lalu di sisi lain di sini si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska yang memantau dari tadi dia juga sangat bingung dan kaget, dan dia juga melihat si Broko Kroni sama Bu Para juga dia membawa koper yang berisi uang itu ke tepi danau. Lalu di sisi lain Dewa Nana sudah pulang di rumah sakit sudah terapi junior. Di sini Dewa juga akan membawa Nana ke suatu tempat yaitu ke taman supaya Nana jangan terlalu tegang gara-gara junior tidak bisa mendengar. Di sini juga Dewa juga mengajak Nana dan Nana juga mau diajak ke sebuah taman. Singkat cerita di sini Dewa juga sama Nana juga sudah sampailah ke taman. Di sini juga Dewa juga dia sama Nana juga di sini sangat senang dia dibawa ke sebuah taman. Lalu di sisi lain para buana yang sudah sampai ke bangku itu dan dia juga menaruh koper yang berisi uang 1 M itu di bangku dekat pantai. Di sini juga Bu Para juga ngomong dalam batinnya, saya mendingan pura-pura pulang pergi dari sini, kata batinnya Bu Para. Bu Para tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan yaitu si Broko Kroni sama si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu Bu Para juga dia langsung pergi dari tempat itu. Lalu si Nurus Tunjung, si Priska yang dari tadi dia memantau Bu Para sama si Broko Kroni, dia juga sangat kaget. Lalu terlihat si Broko Kroni juga dia ngomong kepada supir taksi, Bapak tunggu aja di sini sebelum saya pulang. Pokoknya Bapak akan dikasih ongkos lebih sama saya, kata si Broko Kroni kepada supir taksi itu. Lalu supir taksi itu juga dia ngomong kepada si Broko Kroni, iya Pak, saya akan tunggu. Lalu singkat cerita di sini si Broko Kroni juga keluar dari taksi, langsung di luar dia juga mengganti pakaian sama jas hitam dan dia juga sudah mengganti pakaiannya sama jas hitam, dia juga langsung memakai ciput. Lalu sudah memakai ciput di sini dia juga langsung pergi dari tempat itu menuju ke tepi danau itu yang dimana Bu Para menaruh koper. Di sini dilihat si Nurus Tunjung, si Priska juga sangat kaget kenapa si Broko Kroni dia mengganti pakaian. Apakah ini ada kaitannya waktu di sebuah kafe si Broko Kroni menceritakannya, kata si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu si Priska juga dia juga langsung memantau terus, dia dari tadi memantau si Broko Kroni sama para buana. Lalu si Broko Kroni juga sampailah ke bangku itu yang dimana koper ditaruh oleh para buana. Terlihat si Broko Kroni juga di sini langsung dia juga mengambil koper itu. Lalu di sisi lain terlihat Bu Para melihatin dari kejauhan itu mungkin orang yang telah memeras saya dan meneror saya, kata batinnya para buana. Lain lagi di sisi lain di sini anak buah para buana dia mengodoi temannya itu orangnya, siap-siap kita langsung menyergapnya, kata anak buahnya para buana. Lalu singkat cerita di sini si Broko Kroni pas mau pergi datanglah anak buahnya para buana. Lalu sini juga terlihat anak buahnya para buana juga langsung menghajar si Kehet Kroni. Si Kehet Kroni juga di sini dia juga masih bisa melawan tapi dia tidak mampu melawan anak buah para buana. Lalu para buana juga dia keluar dari persembunyiannya menuju di mana si Broko Kroni sudah ketangkap oleh anak buahnya. Di sini si Nurus Tunjung yaitu Bu Para juga di sini ngomong ke anak buahnya, pokoknya pegangin kepalanya, saya mau membuka topeng ini yang siapa yang ada di balik topeng ini, kata Bu Para ke anak buahnya. Lalu di sini Nana sama Dewa sangat kaget melihat mamanya yang lagi sama Pak preman. Lalu
Dewa juga dia berteriak kepada para buana. Lalu pas Dewa berteriak memanggil namanya dia, Bu Para juga sangat kaget. Dia juga ngomong dalam batinnya, kenapa ini kok ada Nana dan Dewa di sini? Kata batinnya Bu Para. Lalu di sini si Brokokroni pas dia lagi mengulang semua, dia bingung. Anak buahnya para buana di sini dibikin kesempatan oleh si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga langsung dia dengan sigap langsung kabur dari hadapannya anak buahnya para buana dan terlihat dia juga langsung lari. Tapi di sini Dewa dia juga langsung mengejar si Brokokroni yang lari di sini juga. Dewa juga bisa mendapatkan si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga dia berontak dari pegangannya Dewa tapi dia tidak mampu. Lalu di sini si Brokokroni juga dia kepikiran, daripada saya terbuka ciput ini sama Dewa, saya mendingan saya harus berbuat sesuatu, kata batinnya si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga di sini dia membuka kunci koper itu untuk menaburkan uang yang ada dalam koper itu. Singkat cerita, koper itu juga yang berisi uang 1 M juga ditaburkan oleh si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga di sini pas Dewa dia lagi melihatin uang, dia juga langsung kabur dari hadapannya Dewa. Terlihat di sisi lain di sini pas si Brokokroni kabur dan Dewa juga lagi melihatin uang itu, Bu Para di sini sangat panik dan dia juga bingung, dan dia juga dengan sigap dia membuat alasan dan ngomong kepada anak buahnya, sekarang kamu sandra saya, pegang saya. Bila mana Dewa kesini kamu harus ngomong kepada Dewa, jangan ganggu uang itu kalau ibu kamu mau selamat, kata para buana kepada anak buahnya. Lalu Dewa juga melihat mau lihat mamanya yang lagi dipegang sama preman itu, dia juga langsung lari mendekati para buana. Lalu di sini juga dia sangat geram. Lalu pas dia ngomong kepada anak buahnya para buana yang pura-pura dia menyandra para buana, di sini juga dia ngomong kepada Dewa, kamu jangan ganggu uang yang ada di koper itu kalau mau ibu kamu selamat, kata anak buah para buana. Di sini juga Dewa ngomong kepada preman ini, kalau kamu mau uang silahkan ambil, tapi lepaskan mama saya, kata Dewa kepada preman yang lagi menyandra para buana. Singkat cerita, preman ini juga langsung melepaskan para buana. Dia juga langsung menuju ke uang yang dimana ditaburkan oleh si Brokokroni. Dia juga memungutin uang itu yang 1 M itu dibadain ke koper lagi. Pas sudah dibadain di sini juga dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu Nana juga dia sangat kaget kok ada yang ganjal sama para buana. Dia curiga sama Bu Para. Tapi Dewa dia tidak sadar bahwa Nana sudah mencurigai ibunya dia waktu pas tadi dia dipegang sama anak buahnya. Di sini juga para buana juga ngomong kepada Dewa, kenapa kamu ada di sini Dewa? Saya yang balik nanya kepada mama kenapa ada di sini dan sama preman itu, kata Dewa kepada para buana. Di sini juga para buana juga ngomong kepada Dewa bahwa saya harus menerima telepon dari preman ini, harus menebus uang 1 M supaya saya tidak menyulik lagi junior, kata para buana. Tapi di sisi lain Nana dia sangat kaget dan dia juga curiga kepada para buana bahwa ada yang disumputin dari dia dan Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.